L100 dan L200. Gue pernah punya itu, kayaknya masih sampai sekarang pun masih pakai itu. Gitu ya? L300. Zaman kapan tuh L300 ya? Kalau L300 mungkin 2011 Wih. lah. Gimana tuh Mas? Oke, kalau itu saya koreksi dulu sedikit ya. Iya, iya. Epson bukan Epson Infus, tapi kalau Apa kita nih? istilahnya Inktank. Oh, Inktank. Iya, Jadi oke. dengan- Betul, tapi sebetulnya kalau untuk Epson sih alhamdulillah sih bisnisnya tetap jalan sih. Jadi Pandemi nggak ngaruh ya? ngaruh. Oh, sih, kirain nggak ngaruh juga. Cuma ya tetap lah, maksudnya Berarti kalau yang media-media kalau mau berhubungan dengan Epson, silahkan kontak Mas Noli nih ya. betul, betul. Oke. Nomor telepon saya di press release. Halo Tech People, kembali lagi dengan The Reviewers. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih 20-30 menit lah untuk membahas beberapa hal yang menarik buat kalian semua nih. Biasanya kita untuk yang video-video sebelumnya adalah dengan tim dari The Reviewers. Kali ini kita kedatangan satu orang khusus datang untuk podcast ini, Mas Noli Danurendra. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang ngapain aja nih Mas Noli nih? Kerja lah mas. Seperti biasa, walaupun WFH kan tetap kerja. Oh, oke. Posisinya kalau bilang sekarang apa ya Mas ya? Kebetulan saya di PT Epson Indonesia Uh-huh. pegang Markom dan PR. Oh. Gitu. Jadi basically ya untuk kegiatan campaign seperti itu sih ada di under departemen saya. Oh, berarti kalau yang media-media kalau mau berhubungan dengan Epson, silahkan kontak Mas Noli nih ya. Betul. Oke. Nomor telepon saya di press release. Berarti kalian tunggu aja tuh kalau mau dapat info yang menarik tentang produk-produk Epson gitu ya. Betul. Kita kayaknya udah lama ya nggak ketemu nih. Lumayan lah ya. Ya, pandemi kayaknya semua bekerja dari rumah, kemudian beberapa baru ada event-event offline nih ya. Dan Betul. saya merasa terhormat nih, Mas Noli bisa datang nih ke podcast dari Reviewers kali ini. Iya betul mas. Epson sendiri gimana? Untuk saat ini apakah masih WFH, hybrid, atau sudah full di kantor nih Mas? Oke, kalau Epson Indonesia sih pada dasarnya mengikuti pemerintah aja sih. Uh-huh. Jadi kita secara bertahap sudah mulai WFO. Memang sebelum-sebelumnya selama pandemi itu kalau mengikuti pemerintah jadi kadang-kadang WFO tapi persentasenya dibatasi. Nah, kalau yang terakhir kalau saya nggak salah sudah 100% sih boleh WFO gitu. Walaupun secara kebijakan dari HR tetap tidak mewajibkan. Nah, kecuali di level manajemen yang harus WFO, tapi kalau untuk tim ya masih sesuai kebutuhan. Berarti bisnis sebenarnya udah mulai positif naik lagi nih ya. Betul. Semenjak angka COVID-nya turun ya. Betul, tapi sebetulnya kalau untuk Epson sih alhamdulillah sih bisnisnya tetap jalan sih. Jadi Pandemi nggak ngaruh ya? ngaruh. Oh, sih, kirain nggak ngaruh juga. Cuma ya tetap lah. Maksudnya kita bersyukur memang ternyata responnya masyarakat kebutuhan karena kan berbeda-beda juga tuh mas. Jadi kayak misalnya contoh kayak WFH gitu atau SFH gitu, school from home, work from home, ternyata kan ada beberapa kebutuhan baru gitu. Jadi untuk para pengguna yang pindah kerjanya ke rumah, sekolahnya ke rumah, ternyata contohnya mereka kayak butuh printer gitu. Iya. Gitu. Jadi memang terus ada peluang-peluang baru sih yang kita lihat di situ. Jadi printer tetap dibutuhkan ya, di saat zaman serba digital saat ini ya. Betul, masih. Soalnya kan ada saya pernah dapat ini nih beberapa kayaknya pernah baca gitu kan generasi milenial, generasi Gen Z itu lebih demen yang paperless gitu loh kan ya. Nah, sekarang peran Epson untuk produk-produknya ini menghadapi generasi milenial yang menginginkan paperless itu seperti apa, Mas? Oke. Sebetulnya kalau paperless itu kan related ke masalah sustainability lah. Iya. Kalau sekarang lagi kesannya digaung-gaungkan. Nah, Epson sih sudah memperhatikan masalah itu. Jadi kita sebagai salah satu produsen terbesar untuk printer, kita punya concern bagaimana kita melakukan effort mengenai sustainability gitu. Nah, itu jadi kita secara end-to-end sudah memikirkan. Salah satunya mungkin nanti ini sebetulnya belum diluncurkan, tapi produknya akan diluncurkan. Jadi tahun ini nih? Tahun ini Wih, mantap. Jadi, tunggu tuh berarti itu. Jadi kita punya solusi untuk
masalah paper gitu Mas. Jadi paper-paper yang sudah dipakai misalnya kan sudah tidak bisa digunakan. Nah, kita membuat satu produk yang bisa mengcounter itu. Jadi nanti apa ya? Kayak recycle lah. Jadi produknya recycle untuk menjadi kertas lagi. Itu berarti gini ya, kan beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu Epson juga sempat mengumumkan tentang kerjasama dengan WWF ya. Ya, betul. Ada hubungannya itu? Nah, kalau WWF itu balik sih, masih dalam satu payung pemikiran kita. Nah, jadi ini kalau ini levelnya sudah dari pusat, jadi dari Jepang memang sudah sangat concern mungkin dari tahun 2000. Mereka sudah sangat concern masalah lingkungan gitu. Jadi banyak effort yang sudah dilakukan. Nah, mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini intensitasnya lebih tinggi gitu. Nah, yang mau kita lakukan salah satunya adalah kerjasama dengan WWF gitu. Nah, ini basisnya dari tahun lalu dari sisi regional kita yang di Singapura, mereka juga sudah gandengan sama WWF regional, dan Epson Indonesia malah sudah 1 tahun lebih dulu kerjasama dengan WWF Indonesia. Nah, kerjasamanya apa? Sebetulnya kita lebih concern kalau PBB kan sekarang meluncurkan SDGs tuh. Iya. Banyak ya, 18 kalau nggak salah. Nah, kita di Epson mencoba memilih kira-kira yang sesuai kita, untuk kita tuh mana sih gitu. Kalau nggak salah targetnya tuh ada 3. Kalau saya nggak salah nomor 12, 13, 14 lah. Jadi masalah responsibility, consumption, penggunaan, terus masalah life below water, sama masalah lingkungan. Nah, jadi kita kerjasama dengan mereka sih seperti itu. Berarti ini ya, mendukung kelestarian lingkungan ya. Insya Allah. Wah, bagus, mantep banget tuh. Balik ke produk nih Mas Noli nih. Boleh. Nah, ini selama pandemi kemudian dulu tuh kalau gue kenal Epson tuh produk yang bandel lah ya. Bahkan gue ingat banget skripsi zaman gue kuliah itu andalan gue adalah dot metric ya nggak? Berarti kita seumuran. Nah, itu sampai saat ini tuh produk-produk seperti apa sih yang laris manis di pasar gitu loh, terutama untuk segmen yang consumer nih ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau melihat sejarah memang benar. Jadi kita diawali masuk Indonesia itu dengan printer dot matrix. Jadi kita menggunakan teknologi dot matrix atau teknologi pin. Nah, mungkin pada saat itu teknologi inkjet tuh belum terlalu dikenal. Jadi kayaknya orang ngeprint skripsi aja pakai dot matrix gitu kan. Padahal sebetulnya kan secara fungsi kalau yang dot matrix itu untuk ngeprint dengan beberapa lembar atau beberapa ply, kayak invoice lah. Jadi misalnya invoice 3 lembar, satu dikasih siapa, satu kasih siapa, menggunakan dot matrix. Nah, Epson Indonesia ada di Indonesia itu sejak tahun 2000, jadi bulan Oktober. Nah, setelah itu baru kita mulai memperkenalkan teknologi printer inkjet. Nah, sebetulnya kalau secara fast moving yang saat ini sih inkjet sih, basisnya gitu. Tapi kan inkjet sekarang juga sebenarnya ada yang model kayak apa sih namanya, kalau orang dulu bilang infus. Gue tahu tuh yang Epson pernah boleh dibilang adalah pelopor nih buat yang tipe infus, apa ya namanya tuh, lupa gue. L series. Yang L series ya. Nah itu ada alasan nggak sih dulu kenapa mau gitu? Kalau yang sempat gue alamin adalah infus itu adalah kebutuhan anak-anak mahasiswa ya, kuliahan. Cartridge kan mahal ya. Kemudian ada makanya mereka suka ngakalin pakai infus entah di pihak keberapa gitu kan. Benar. Gimana tuh Mas? Kalau itu saya koreksi dulu sedikit ya. Epson bukan Epson infus, tapi kalau kita istilahnya inktank. Inktank ya. Oke. Dengan menggunakan sistem tangki tinta. Tapi benar, pada awalnya kenapa Epson itu mengeluarkan versi inktank itu karena basisnya itu. Jadi kita pertama kali meluncurkan tipe L series atau yang inktank ini di 2010. Nah, sebelumnya kita melihat gitu fenomena yang terjadi di market. Jadi banyak printer, dan pada waktu itu tanda kutip printer Epson itu kan cukup bandel gitu. Nah, jadi banyak sekali printer Epson yang diinfus gitu. Nah, jadi terus akhirnya kita membuat survei tuh, kenapa sih orang infus gitu, dengan tujuan kita pengen tahu sebetulnya solusi apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, ternyata begitu kita survei, kebutuhan mereka itu yang pertama dia butuh tintanya banyak gitu, jadi nggak perlu cepat-cepat ganti cartridge gitu. Nah, terus harga tinta murah atau harga cetaknya murah. Nah, dari hasil survei itu kita coba kita info ke regional, ke pusat, bahkan ke factory gitu. Kira-kira bisa nggak sih kita meluncurkan produk yang memberikan solusi ini gitu. Nah, alhamdulillah ternyata setelah
digodok sama tim R&D, karena kebetulan Epson itu kalau R&D-nya sendiri, kita punya R&D sendiri di factory. Nah akhirnya mereka bisalah menciptakan printer inktank ini, dan pertama kali ini diluncurkan di Indonesia untuk seluruh dunia. Tipe L itu ya? Betul, L100 dan L200. Gue pernah punya itu, kayaknya masih sampai sekarang pun masih pakai itu. Gitu ya? L300. Zaman kapan tuh L300 ya? Kalau L300 mungkin 2011 Wih. lah. Karena itu penerusnya L100, L200. 2011 sekarang 2022 nggak nyangka gue pakai udah 10 tahun lebih ya. Terlalu awet ya, jangan. Tapi masih berfungsi loh, masih oke. Kemudian masih dapat update juga tuh dari sisi softwarenya, drivernya. Iya, iya. Berarti kan sebenarnya masih diperhatikan kan, walaupun itu produk lama gitu loh kan. Apalagi yang sekarang kali kan. Nah, kalau yang sekarang ini ya kan zaman semakin berubah nih ya. Betul. Semakin mudah, orang pakai smartphone, digital. Beralih juga nggak tuh produk-produk Epson misalkan memanfaatkan fitur-fitur smart? Oh, pasti dong, pasti. Nah, jadi mungkin sedikit juga cerita. Jadi Epson itu kan perusahaan Jepang kita ya. Ya. Jadi mungkin Mas Desmal juga tahu lah, kalau zaman dulu kita namanya perusahaan Jepang, wah pasti produknya super gitu. Iya. Keren gitu kan. Benar. Dulu tuh filosofinya mungkin kalau kita lihat, kalau perusahaan-perusahaan Jepang itu selalu bikin produk yang full tech lah, istilahnya udah keren, super gitu. Nah, ternyata pada kenyataannya belum tentu semua fiturnya itu dibutuhkan sama user gitu. Nah, makanya itu termasuk yang setelah tahunnya 2010 itu, Epson tuh sedikit merubah persepsinya. Jadi dia tidak bikin produk yang super canggih, tapi dia pengen bikin produk sesuai kebutuhan dengan user gitu. Nah, kayak L series, kenapa? Oh, karena butuh tangki tinta gitu, akhirnya banyak. Nah, begitupun sampai sekarang Mas. Jadi kita selalu update, kira-kira user kebutuhannya apa sih? Kayak kalau misalnya Mas Desma lihat di website kita kan range produk kita cukup luas. Nah, itu juga karena kebutuhannya user. Nah, mengenai teknologi kita paham banget, sekarang udah mobile banget, gitu, orang digital gitu. Nah, yang kita lakukan adalah pengembangan dari sisi software atau aplikasi. Kita punya tuh beberapa aplikasi yang punya Epson yang free. Jadi user atau para pengguna Epson tuh bisa langsung download aja di app-nya. Jadi kayak misalnya Epson Smart Panel gitu. Nah, itu jadi bisa ngeprint dari handphone, bisa nyeken dari handphone. Jadi kalau misalnya Mas Desma punya ini, scan langsung masuk email di handphone, tinggal email gitu. Ini tipe terbaru ya? Ini tipe salah satu tipe yang terbaru. Ini berarti udah dijual resmi kan di ini? Sudah. Oke. Nah, jadi gampang kan buat misalkan kita punya dokumen, kita punya zaman sekarang kan kadang kita naik Transjakarta, naik MRT, kita sambil ngecek tuh. Kemudian sampai kantor kan berarti nggak perlu tuh buka apa. Kalau dulu kan kita transfer dulu tuh ke PC atau ke laptop, kemudian baru masuk jaringan kantor atau jaringan di rumah, baru ngeprint. Kalau sekarang gampang kan, dari smartphone langsung ngeprint ya. Betul. Kebetulan kalau yang tipe ini yang 260 ini dia sudah disupport sama WiFi Direct. Gitu. Jadi nanti dari aplikasi yang Epson Smart Panel tinggal langsung connect ke sini, langsung print gitu. Mantap dong ya WiFi Direct. Iya dong. Lebih kenceng malah kan. Betul. Wah gila itu, mantap banget itu produk-produk yang mengikuti zamannya IoT ya kalau sekarang bilang ya. Benar. Gitu kan. Nah, kalau yang produknya Dot Matrix sendiri masih ada nggak sih Mas? Masih ya? Masih. Justru itu salah satu kontributor produk untuk PT Epson Indonesia, dan alhamdulillah karena memang market share-nya kita juga berapa ya? Mungkin hampir 100% lah, 98%. Gila ya? Nah. Berarti udah nggak ada pemain lain dong kalau boleh dibilang ya? Wah, saya kurang tahu juga. Pemain lain. Tapi maksudnya secara data memang untuk user yang membutuhkan teknologi Dot Matrix, terutama perusahaan-perusahaan yang kayak invoicing, print dan sebagainya, itu biasanya menggunakan produk Epson sih. Oh, oke. Tapi kalau dulu kan Dot Matrix itu sampai ke beberapa segmen ya. Gua inget sampai ngeprint aja tuh walaupun ketik. Wah, sabar menunggu gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini boleh tahu nggak yang produk seperti apa sih yang populer di masyarakat gitu loh. Misalkan ternyata yang kayak tadi tuh yang fiturnya banyak atau fitur printernya lebih banyak, itu yang lebih kena di masyarakat, atau masih memang ada yang masyarakat yang masih membutuhkan seperti yang tadi, yang klasik, yang Dot Matrix atau ini gitu. Oke.
Kalau secara fungsi sepertinya inkjet sih sekarang yang Inkjet ya? memang lebih apa ya, digandrungi lah gitu. Karena dengan sistem tangki tinta itu kan mencetaknya bisa banyak, terus biaya cetaknya sangat murah. Jadi kalau di Epson perkiraan harga cetak itu per lembar kalau warna itu sekitar Rp25 per lembar di luar kertas ya Mas. Jadi dengan total cost yang teman-teman harus bayar dengan beli ini, dengan dapat satu set tinta dipakai. Nah itu kalau ngeprint kira-kira costnya untuk hitam putih itu 25 lembar. Nah kalau untuk warna itu harganya sekitar Rp90 per lembar di luar harga kertas. Jadi itu kayaknya untuk solusi user itu sangat efektif banget gitu. Dan ngeprintnya bisa sampai 12.000 lembar per satu set tinta. Ngeprintnya juga kenceng ya, maksudnya cepet ya. Speednya tinggi. Speed record ada per lembar itu berapa detik gitu kali? Kalau kita kan sekarang istilahnya print per menit. Iya, print per menit, ppm. Ya, betul. Nah itu kita sih kurang lebih kalau untuk yang inkjet ini rata-rata mungkin kalau saya nggak salah ya di angka sekitar 100 lembar per menit lah kurang lebih. Wih kenceng ya. Itu berarti Tech People bisa manfaatin tuh fitur-fitur yang tadi kan, misalnya punya dokumen yang mesti di print tapi banyak gitu kan. Betul. Nggak usah khawatir nunggu begadang gitu kan sampai selesai. Nggak kayak zaman kita kali ya, kita apa gue ya, kita ya, kita dulu. Wah kalau lagi ngeprint yang banyak ini kita bisa begadang nih. Benar. Apalagi buat kebutuhan pekerjaan buat besok gitu kan. Sekarang mah semuanya serba cepat ya. Jangan-jangan dot matrix tuh ada bunyi-bunyi berisik tuh biar kita biar kita bangun, gitu ya. biar kita selalu biar kita selalu melek ya. Ketika gue ingat banget itu zamannya. Tapi itu the best banget itu menurut gue zaman masih tahun 90-an ya. Oh itu the best banget gitu kan. Nah sekarang kalau bisnisnya Epson selain printer apa aja Mas? Boleh tahu nggak? Oh boleh dong. Secara produk kategori sebetulnya kita cukup banyak. Kayak printer aja nih kita range-nya kan cukup luas. Kalau dulu kan yang inkjet basisnya. Nah sekarang kita sedang naik level namanya bisnis inkjet. Nah bisnis inkjet itu sebetulnya kita head to head sama copier. Nah jadi kita punya teknologi mesin fotokopi lah istilahnya kalau boleh ngomong. Tapi teknologi basisnya inkjet bukan laser. Nah itu salah satu produk unggulan kita juga gitu. Related juga sama sustainability karena kalau bedanya laser sama inkjet itu kan cukup jauh tuh. Kayak inkjet penggunaan listriknya cukup rendah. Oh, gitu. Terus kan dia konsumabelnya hanya tinta. Sedangkan kalau laser kan menggunakan teknologi pemanasan, listriknya jauh lebih besar. Terus dia konsumabelnya ada toner, ada fotokonduktor dan sebagainya. Nah itu, terus kalau printer juga kita fokus di yang bisnis. Kalau di kita istilahnya komersial and industry. Jadi printer yang besar-besar tuh, yang untuk ngeprint banner. Terus yang sekarang lagi bagus karena banyak startup yang bisnis tuh untuk yang tekstil. Nah, iya tuh mantep itu. Cukup. Ternyata pasarnya cukup menarik tuh. Nah kalau itu dari sisi printer. Nah kalau yang lain sih kita ada scanner, terus juga ada proyektor. Nah proyektor itu juga cukup hype juga gitu. Jadi kita proyektor range-nya dari mulai yang low end, entry level, yang untuk office atau untuk meeting, sampai yang high brightness yang benar-benar untuk konser, video mapping kan sekarang lagi ngetren tuh. Proyektor ya? Iya. Iya. Dikit-dikit di mapping. Gue pernah ikut yang acara Epson juga tuh yang gila itu udah kayak nonton beneran hidup itu loh. Benar. Nah yang kayak gitu-gitu itu cukup ini ya, maksudnya cukup laris juga ya di pasarannya. Cukup laris kok, karena itu sebetulnya targetnya lebih ke B2B ya, high brightness, karena rata-rata user yang beli itu untuk bisnis gitu. Dia misalnya pelaku usaha kayak dia IO atau dia memang spesialis di video mapping gitu-gitu. Nah rata-rata kayak gitu. Atau rental gitu. Mungkin kalau mau kawin lagi gitu. Aduh, jangan dong. Gitu. Wah bisa ini nih. Wah nih ntar kalau istri nonton gimana ini? Kan kalau mau, harusnya bilang aja nggak mau gitu. Iya. Oke. Nah itu kalau nggak salah dulu juga gue sempet dengar Epson itu sebenarnya satu atap juga sama Seiko kan ya? Betul. Itu gimana Mas? Maksudnya sekarang perkembangannya? Perkembangannya sih, maksudnya secara bisnis Epson jadi salah satu kontributor
juga untuk Seiko. Jadi kalau Seiko itu di Jepang itu namanya Seiko Epson Corporation. Jadi kita nyebutnya SEC, Seiko Epson Corporation. Jadi memang Epson itu anak perusahaannya Seiko. Nah, jadi cerita sedikit ya. Iya, boleh. Jadi kalau Seiko kan tuh jam tangan. Iya, jam tangan. Jadi, orang kan kenalnya memang Seiko adalah jam tangan. Betul. Ada beberapa malah nggak tahu apa hubungannya dengan Epson apaan gitu kan. Nah, kalau Seiko itu jadi ceritanya zaman dulu itu Seiko itu official partnernya Olimpiade musim dingin di Jepang. Nah, dia jadi yang bagian pencatatan waktu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak lomba lari atau apa kan ada pencatatan waktu. Nah, dari pihak panitia lombanya dia minta waktu yang dicatat di print dong. Gitu. Nah, setelah ada permintaan itu maka Epson berpikir kita coba deh bikin printer untuk mencatat hasil lombanya itu. Nah, dulu printer yang pertama kali dikeluarkan oleh Seiko adalah EP101. EP itu singkatan dari electronic printer. Itu khusus berarti ya, khusus diciptain, khusus didesain buat itu ya? Buat Olimpiade. Nah, ternyata hasilnya bagus, memuaskan. Nah, akhirnya mungkin di Seiko berpikir, wah ternyata kita punya ya peluang di sini. Akhirnya muncullah Epson. Kira-kira kebayang nggak nama Epson dari mana? Nggak kebayang tuh, gue masih ini. Nggak kebayang? Apa tuh mas? Nah, jadi lucu nih. Kalau orang Jepang kayak cara pemikirannya sangat simpel. Jadi Epson itu adalah EP San. Oh. Jadi anaknya yang printer pertama dikeluarin itu EP101 electronic printer. Nah, sekarang kita itu anak-anaknya dari dia lah. Jadi emang unik-unik kan? Unik-unik ya nama brand Jepang itu ya, kayak Mitsubishi atau Toyota itu ternyata dari keluarganya juga ya, gitu kan ya. Oh gitu juga. Jadi Epson begitu ya. EP-san ya. EP-san. Jadi anaknya EP gitu. Saya aja pertama kali dengar, wah cukup lucu juga nih cara pemikirannya gitu. Iya, unik. Nah, sekarang kayak produk Epson gitu kan. Kalau gue ngeliat sekarang nih printer yang ada, gue kan kadang suka ngeliat di ya kayak supermarket atau tempat pembelanjaan elektronik gitu loh ya. Nah, itu hampir rata-rata memang Epson mendominasi nih kalau gue sih dari pengalaman pribadi ya. Nah, sekarang pangsa pasarnya emang gimana di Indonesia sendiri dalam 2 tahun belakangan? Berarti untuk POS ya? Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih lah. Cukup besar mas. Jadi maksudnya kalau untuk Epson salah satu pasar yang besar adalah POS gitu. Karena terutama apalagi sekarang kan banyak yang tadi startup gitu kan, dia bikin coffee shop atau apa. Nah, rata-rata memang kita mencoba fokus di sana untuk memberikan solusi buat mereka. Jadi kayak receipt printer gitu-gitu. Nah, itu kita cukup dominan sih di situ. Nah, strategi brandingnya kemana aja tuh mas? Kan kayak gitu kan sebenarnya supaya brand itu dikenal sampai bahkan dari segmen muda sampai yang tua. Ya kalau yang tua mungkin sekarang yang udah umur di atas kepala 4 gitu paham banget lah ya nama Epson. Tapi kan yang di bawah-bawah ini di zaman paperless, di zaman digital itu kan perlu lebih mengenalkan lagi gitu kan. Boleh tahu nggak tuh strateginya kayak apa sih untuk semua orang tuh kenal bahwa Epson ini punya produk seperti ini. Jadi nggak hanya printer doang ternyata. Oke, kalau secara strategi sih mungkin nggak jauh beda lah sama yang lain. Maksudnya mirip lah. Cuma kalau di Epson itu yang sedikit membedakan, kita lebih suka direct engagement gitu. Jadi direct engagement itu dalam arti kata kita ingin langsung ke touch point-nya gitu, baik ke user ataupun ke partner gitu. Jadi kayak contoh misalnya saya di departemen saya kan markom dan PR gitu. Kita punya tim PR, kita tidak menggunakan PR agency. Nah, jadi tujuannya kita pengen direct engagement dengan teman-teman media. Jadi kalau ada komunikasi atau ada pertanyaan tuh gampang gitu, cepat responnya. Nah, begitupun juga dengan tim produk atau tim sales gitu. Kita di Epson Indonesia kita punya sales itu kita bagi-bagi. Jadi ada tim retail, ada corporate gitu. Nah, tugasnya mereka adalah memang untuk direct engagement sama customer. Walaupun Epson Indonesia tidak bisa jualan langsung karena kita punya partner. Jadi kayak ada distributor atau master dealer lah. Jadi kayak misalnya kalau untuk khusus yang POS itu kita punya di tim corporate sales. Jadi mereka itu melakukan engagement langsung ke komunitas-komunitas kayak misalnya komunitas coffee shop gitu. Nah, itu kan ada juga tuh. Nah, kadang-kadang kalau mereka bikin event kita support, kita kasih edukasi seperti itu. Nah, kalau dari sisi above the line ya kita
banyak melakukan kayak iklan, terus juga press release dibantuin teman-teman media kan, misalnya kayak untuk review produk, kurang lebih sih gitu sih Mas. Kalau di segmen olahraga ikutan juga Mas. Kalau nggak salah gue sempet berapa tahun tuh, ya gue demen lah nonton balapan Formula 1 tuh. Iya. Bahkan ini adik gue sendiri, anaknya tahu bahwa Epson itu ada dari dia demen nonton F1, nempel di bodinya Mercedes kan kalau nggak salah kan. Tapi sekarang kan hilang tuh, udah nggak perpanjang lagi ya. Betul. Nah kemudian ada juga kalau nggak salah sempat ke salah satu tim di Liga Inggris nih ya kan. Nggak boleh nyebut. Hah? Itu tim saya. Boleh aja, Oh, boleh silakan boleh aja kok. MU ya. Nah, sebetulnya mungkin kalau secara pertimbangan memang kalau branding seperti itu sih levelnya sudah di pusat Mas, jadi basisnya dari Jepang. Jadi mereka yang melakukan review, berkomunikasi juga dengan kita negara-negara lokal gitu. Nah, kayak dulu kita pernah di Manchester United, kita sebagai partner untuk office equipment. Nah, itu salah satu karena waktu itu target besarnya Seiko Epson tuh di daerah Asia, dan dilihat kayaknya Manchester United punya basis fans yang cukup besar di Asia. Nah setelah itu kita lanjut dengan F1 Mercedes. Nah karena kita pengen istilahnya high tech lah. Betul. Jadi Kan memang kayaknya Formula 1 itu identik dengan teknologi, inovasi dan teknologi Betul. yang paling baru gitu kan. Betul. Dan salah satu produk andalan kita untuk kerjasama dengan F1 waktu itu kita punya Moverio. Jadi kita punya kacamata iya. Kacamata yang AR. Ya AR gitu ya. Automate release. Ya itu bukan VR ya. Jadi bukan AR. Nah itu kacamata itu bisa dipakai para teknisinya F1. Jadi kalau dia misalnya ngelihat, nanti bisa muncul kalau di sini ganti mana gitu. Jadi briefnya tuh langsung muncul di kacamata. Wah kayak filmnya Tom Cruise ya, yang Minority Report yang tinggal Geser. Betul. Kurang lebih bisa dipakai. Nah itu, tapi kita akhirnya tahun lalu setelah musimnya selesai kita juga berhenti di kerjasama. Nah balik lagi karena masalah sustainability, jadi kita pengen coba balik ke yang area asal. Nah mungkin kalau setahun ini kita lagi kerjasama sama Golf PGA Tour sih sebetulnya. Tapi kan kalau nggak salah Golf juga masih Mercedes masih ikutan juga tuh, masih bareng kan? Ya, Mirip-mirip. benar. Tapi memang akhirnya yang tahun ini pokoknya kita ke Golf kerjasama ke Golf. Oh gitu. Jadi sebenarnya Epson ini masih tetap ya beberapa segmen tetap dirangkul kayak supaya brandnya tetap kena lah ya. Betul. Nah kalau soal ini kan beberapa ada juga yang nanya nih printer. Ini terutama untuk produk printer ya. Dari sisi harga terjangkau nggak sih sebenarnya? Kan ada juga tuh kayak beberapa sekarang printer itu ada yang murah, ada yang mahal, termasuk yang kebutuhan kayak yang bisa tiga fungsi itu kan, yang print, scan sama copy gitu kan. Boleh tahu Mas itu yang produk printer Epson ini yang paling terjangkau tuh yang tipe apa ya? Kita sih punya entry level ya. L series ini kalau saya nggak salah sekarang tipenya L122. Gitu. Itu yang memang single function. Nah, terus kalau yang untuk multifunction itu ada L3110 gitu. Itu yang entry level yang harganya paling di bawah lah kalau Iya. Nah, kalau masalah harga terjangkau sebetulnya balik lagi persepsinya masing-masing ya. Nah, tapi kembali Epson mengingatkan gitu. Jadi jangan terkecoh dengan harga beli awal gitu. Jadi kalau kita selalu mencoba mengedukasi customer kita bahwa printer itu sebetulnya yang perlu dilihat adalah TCO, total cost of ownership gitu. Jadi jangan beli printer misalnya dengan harga 500 misalnya, tapi baru ngeprint berapa lembar sedikit, ternyata dia harus beli tinta lagi, dan ternyata beli tintanya satu setnya harganya sama dengan printernya. Nah itu sering terjadi case seperti itu. Nah jadi makanya dengan harga ini, tapi kita ngasih solusi print yang cetak cukup banyak, yang tadi saya bilang misalnya ngeprint hitam putih satu lembar cuma 25, terus untuk warna cuma harga Rp90, itu kan jadi kalau di kita tuh ada tuh, jadi hitungannya misalnya kita ada beberapa range yang kita adu gitu ya, misalnya tipe Epson apa dengan beberapa kompetitor. Nah nanti setelah di mana titiknya Epson itu akan jauh di bawah dibandingkan produk-produk yang lain gitu. Kalau dulu kan gue inget tuh kayak kita kalau beli printer itu sama aja sebenarnya beli tinta ya.
bisa dibilang Iya kan? Zaman dulu benar-benar. Zamannya cartridge kalau nggak salah ya. Betul betul. Dimana kalau kita beli 4 cartridge itu harganya udah paling selisih 50.000 100.000 sama Bener. sama body printernya gitu kan. Nah kalau yang teknologi sekarang, kalau yang apa namanya tadi Inktank ya, itu gimana mas? Kalau yang Inktank jauh mah. Jauh ya? Jauh. Jadi kalau Inktank dari sisi harga tintanya pun sudah jauh gitu. Jadi kalau dulu mungkin cartridge itu harganya satu tuh 150 ribuan lah ya kurang lebih. Mungkin sekarang hampir mirip dengan satu botol tinta kita, tapi kan kapasitas printnya jauh. Jadi kalau cartridge itu mungkin saya kurang tahu detailnya, tapi mungkin taruhlah di bawah 200 lembar lah ya. Kalau sedangkan cartridge ini bisa sampai 12.000 gitu. Maksudnya yang ink gitu ya? Oh yang ink. Tank, yang botolan gitu. Kalau Maksudnya kan sistemnya bisa, botol tuh. Iyalah jelas lebih efisien ya. Betul. Dulu soalnya ya ngerasain juga satu cartridge udah ngeprint banyak. Zaman bahala lah ya. Iya. Itu ya udah habis. Terus pakai suntik loh. Oh iya, pernah gua ngerasain suntik gitu loh. Ngerasain suntik pernah. Terus mau nyoba-nyoba. Zaman dulu belum ada Inktank, zamannya adalah infusan ya. Infusan, betul. Di samping Nyoba ngerubah infus juga pernah. Iya. Tapi ujung-ujungnya 3 bulan rusak. Iya. Terus lebar kemana-mana ya. Tiplainya kan. Nah, ini oke banget ya. Jadi banyak banget ini apa namanya info yang menarik yang akhirnya gue juga sendiri kayak dapat pencerahan ya. Kayak tadi nama Epson. Jujur gue baru tahu tadi. Nama Epson itu. Ipisan. Sesimpel itu aja. Simpel banget ya. Iya, padahal itu brand udah terpampang di mana-mana ya. Oke, Tech People, itu tadi bahasan apa namanya diskusi singkat dengan Mas Noli mengenai produk-produk Epson, produk-produk yang bisa ditemui di pasar untuk kebutuhan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk konsumer ya. Tapi ada juga yang versi untuk bisnis, di mana kalian kalau misalkan mau usaha, mau bikin yang tadi dibilang, mau coba-coba bikin kaos apa sih namanya yang bisa di print sendiri gitu kan? Itu bisa juga kan pakai printer Epson sekarang yang bahkan durasi cetaknya juga cukup cepat, nggak kayak dulu yang mesti mesti nunggu panas lah, nunggu ini gitu ya. Oke, Tech People, jangan lupa ya selalu subscribe channel The Reviewers ID, like juga, kalau bisa komen juga di bawah supaya informasi berikutnya kita bisa juga dapat masukan yang menarik dan tentunya berguna untuk kalian semua. Oke, Mas Noli, terima kasih banyak nih sudah hadir di podcast yang mencerahkan banyak orang Dengan senang hati, Mas. Thank you Mas, terima kasih banyak Mas. Yo, bye.